Penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat sejumlah daerah kembali menerapkan PPKM. Kondisi tersebut membuat maskapai memberlakukan sejumlah aturan baru untuk penerbangan domestik dan internasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Tommy Pribadi dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya Eril, apa saja peraturan yang terbaru ini untuk penerbangan yang diterapkan oleh sejumlah maskapai? Ya, kita ketahui bersama bahwa memang pemerintah kembali menerapkan status level 3 PPKM untuk sejumlah daerah, khususnya juga untuk Jawa dan Bali. Dan tentunya masih ada beberapa aturan dan kebijakan yang terus diperketat untuk menekan tidak terjadinya penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron. Nah, untuk penerbangan atau menggunakan pesawat terbang, memang ada beberapa aturan untuk kebijakan di PPKM level 3 ini, di mana adalah bagi penumpang, calon penumpang yang akan menggunakan pesawat terbang ini harus menunjukkan sejumlah dokumen. Tentunya yang paling penting adalah hasil tes negatif. Bagi calon penumpang harus membawa hasil tes negatif antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Tetapi yang harus digarisbawahi, antigen ini hanya diperuntukkan bagi mereka atau penumpang yang sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali atau 2 kali dosis. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penumpang yang belum mendapatkan 2 kali vaksin atau hanya mendapatkan 1 dosis. Dan syarat ini mengatakan bahwa calon penumpang yang baru mendapatkan 1 kali dosis vaksin ini harus menunjukkan hasil tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Syarat untuk PCR ini juga berlaku untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun, Awis dan juga pemirsa, meskipun memang anak-anak untuk syarat vaksin tidak diperlukan, tetapi untuk syarat PCR untuk penerbangan ini diwajibkan berlaku juga 3 kali 24 jam. Tentunya juga ini dengan didampingi oleh orang tua ataupun juga keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Nah, berkaitan dengan level 3 PPKM ada juga aturan bahwa pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan ini untuk beroperasi dengan 100% penumpang, sehingga memang tidak adanya sejumlah physical distancing. Kalau kita melihat untuk sejumlah angkutan massal seperti Transjakarta itu hanya diperbolehkan 70%, tetapi kalau untuk pesawat ini diperbolehkan sebanyak 100%. Nah, untuk aturan atau syarat internasional tentunya kita ketahui bersama terkait dengan PCR dan juga antigen ini masih tetap berlaku. Tetapi yang paling memang penting adalah berkaitan dengan karantina juga masih tetap berlaku sampai dengan saat ini tentunya, di mana untuk WNI ataupun juga WNA yang melakukan perjalanan internasional sampai di Jakarta ini harus karantina selama 5 hari bagi WNI ataupun juga WNA yang sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Sementara yang belum mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali atau baru 1 kali dosis harus melakukan karantina selama 7 hari. Awis. Ya, jadi Eril, peraturan-peraturan ini berkaitan erat ya dengan angka vaksinasi atau jumlah vaksinasi yang sudah didapatkan oleh calon penumpang. Lalu bagaimana tanggapan dari para pengguna jasa penerbangan terkait aturan baru ini? Ya, tadi saya sempat menanyakan, Awis dan juga pemirsa, ke sejumlah penumpang yang ada di sini. Meskipun sebenarnya cukup banyak masyarakat ataupun juga penumpang yang mengeluhkan karena kebijakan yang selalu berubah begitu setiap minggunya, karena mereka harus mengupdate begitu setidaknya setiap hari sebelum mereka melakukan perjalanan. Tetapi akhirnya calon penumpang juga mengatakan bahwa mereka sudah mulai terbiasa dengan update-update dari pemerintah, dan juga mereka juga memastikan bahwa apa syarat-syarat yang atau kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah ini mereka sudah siapkan, seperti dokumen-dokumen ataupun juga waktu dari tes negatif antigen ataupun juga PCR mereka, termasuk juga terkait dengan karantina. Tadi juga saya sempat
menanyakan ke sejumlah penumpang terkait dengan mereka respon tidak adanya physical distancing begitu, karena penerapannya adalah 100%. Mereka cukup mempertanyakan mengapa di pesawat penerbangan udara ini diperbolehkan 100%, sementara seperti Transjakarta atau transportasi massal hanya diperbolehkan 70% saja. Meskipun kita tahu bersama ketika masuk pesawat harus ada tes PCR ataupun juga antigen, tetapi juga para penumpang mengatakan bahwa setidaknya mereka menginginkan bahwa adanya physical distancing di dalam pesawat saat mereka melakukan perjalanan udara yang kemungkinan ini akan lebih dari 30 menit sampai kurang lebih 1 jam. Awis. Baik, jadi artinya justru penumpang sendiri ya yang menginginkan adanya pembatasan jumlah penumpang di dalam pesawat. Baik, terima kasih Eril atas laporan Anda dari Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, demikian Eril Raka dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.